إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak pernah putus-putusnya kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya sampai kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh khatib setiap kali Jumat untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin jamaah semua, senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bukan sekedar formalitas, hal ini diulang setiap pekan. Bukan sekedar seremonial, tapi memang pesan takwa ini begitu penting bagi kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Berbekalah dengan ketakwaan karena itulah yang sebaik-baiknya bekal bagi kita semua. Sehingga tidak heran Imam Syafi'i juga pernah menjelaskan, mengumandangkan dalam sebuah syairnya yang sangat indah. "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri." Berbekalah dengan ketakwaan karena sungguhnya kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menjelang apakah kalian akan hidup sampai esok hari. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Betapa banyaknya orang yang sehat tiba-tiba dia meninggal dunia tanpa sebab, tanpa sakit terlebih dahulu. Dan betapa banyaknya orang yang sakit bahkan sudah divonis oleh dokter dia akan meninggal dunia, tapi ternyata asyahinan minad dahri, masih diberikan umur beberapa lama waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad dusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan betapa banyaknya para pemuda yang tertawa gembira pada waktu pagi dan petang, namun kain kafannya sudah ditenun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita meninggalkan sekecil apapun dosa, sekecil apapun maksiat, karena pada hakikatnya tidak ada dosa yang kecil. Sehingga seorang penyair Ibnul Mu'taz juga pernah mengatakan, "Khali dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa." Tinggalkan dosa kecil, apalagi dosa besar,
Karena itulah ketakwaan. Wasna kamashin fauqa ardi syauqiyah zaru mayara. Dan lakukanlah sebagaimana orang yang sedang berjalan di atas tanah yang berduri. Lalu dia hati-hati, waspada terhadap apa yang dia lihat di depannya. La tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah kalian meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung bukit yang tinggi itu berasal dari butiran pasir yang kecil. Bahkan dosa kecil inilah hadramakumullah yang disabdakan, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW yang akan menghancurkan seseorang. Karena ketika dia meremehkan dosa-dosa yang dia lakukan, dosa kecil yang dia lakukan, maka sesungguhnya dosa itu akan berubah menjadi besar. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Jauhkanlah oleh kalian dosa-dosa kecil. Rasul tidak menjelaskan, tidak memperingatkan kita terhadap dosa besar, karena pada hakikatnya dosa besar setiap mukmin pasti akan menjauhinya. Tapi dosa kecil, fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa kecil ini apabila berkumpul pada seseorang, maka dia akan membinasakan orang tersebut. Oleh karena itu, hadirimakumullah, hati-hati terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun. Karena pada hakikatnya tidak ada dosa yang kecil manakala dilakukan terus-menerus dan kita meremehkannya. Dan sesungguhnya tidak ada dosa yang besar manakala diikuti dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, tasiru saghiratu kabiratan bi asbabin minha al-istisghar wal istisrar. Sesungguhnya dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar dengan sebab diantaranya al-istisghar, meremehkan, dan kemudian yang kedua al-israr, yaitu melakukan terus-menerus, berniat untuk melakukannya. Fa inna dzanba kullama ista'zamahu al-'abdu saghara 'indallah. Karena sesungguhnya dosa itu setiap kali seorang hamba menganggapnya besar, walaupun kecil, saghara 'indallah, di sisi Allah itu terlihat kecil. Tapi wa kullama istasgharahu al-'abdu azuma 'indallah. Tapi manakala seorang hamba menganggapnya kecil, meremehkannya, maka di sisi Allah dia akan terlihat besar. Ulama mengatakan yang disebut dengan takwa adalah ijtinabun nawahi wa imtithalu awamirih, yaitu menjauhkan segala yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, hadirahmakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ittaqullah, ittaqur rabbakum 54 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya pesan takwa itu sangat penting bagi kita semua. Dan salah satu sarana untuk meningkatkan takwa sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu kita melaksanakan ibadah saum. Dan alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini, saum kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena saum ini merupakan sarana yang sangat efektif menuju ketakwaan, hadirimakumullah. Bahkan pahalanya hanya Allah yang berhak untuk membalasnya. Fa innahu li wa ana adzibihi. Karena sungguhnya saum itu kepunyaanku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Allah yang akan membalas saum yang kita lakukan, bahkan min ghairi hisab, balasannya tanpa hisab, tanpa batasan sekalipun.
Berbeda dengan amalan yang kita lakukan. Setiap amalan yang kita lakukan itu adalah kepunyaan kita. Dan setiap amalan kebaikan akan bernilai 10 bahkan sampai 700 kali. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk betul-betul melaksanakan saum dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena inilah salah satu sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, diterima dari seorang sahabat yang mulia yaitu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Beliau menceritakan sebuah kisah di mana ada dua orang sahabat, keduanya bersaudara. Lalu kemudian yang satu ikut berjuang, berjihad di jalan Allah sampai kemudian menemui syahidnya. Kemudian orang yang kedua ternyata Allah beri panjang umur sehingga bisa hidup setahun setelah itu. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi dan dalam mimpinya itu digambarkan bahwasannya orang yang kedua yang meninggal setahun kemudian ternyata derajatnya lebih tinggi, bahkan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang yang pertama. Padahal kita tahu hadirin betapa besarnya pahala ganjaran bagi orang yang syahid di jalan Allah. Tapi ternyata Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang tadi. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bermimpi. Kenapa orang yang kedua ini lebih tinggi derajatnya di surga daripada yang pertama?" Maka Rasul menjawab, "Bukankah orang yang kedua tadi hidup lebih lama dan dia mendapatkan bulan Ramadan. Dia beribadah, dia ruku, dia sujud. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang ada. Oleh karena itu, maka derajatnya lebih tinggi." Rasul mengatakan, "Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard." Jarak antara keduanya, kata beliau, lebih jauh dibandingkan antara langit dan bumi. Subhanallah. Ketika kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam amal ibadah, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita diangkat oleh Allah, bahkan surga kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan, memaksimalkan ibadah kita, khususnya saum kita pada bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabih. Wa asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanuhum sadatal mansurin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka pernah menjelaskan dalam kitabnya Tasawuf Modern, menceritakan sebuah kisah seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Suatu saat beliau beserta pasukannya hendak melakukan suatu penaklukan, menaklukkan suatu daerah.
Lalu sang raja berpesan kepada pasukannya, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sungai, maka ambillah apa yang terinjak, kata beliau. Maka kemudian ketika pasukannya melintasi sungai tersebut, ada 3 kelompok. Satu kelompok menganggap bahwasanya perintah itu bukan kewajiban, sehingga mereka mengatakan, untuk apa saya ambil? Ini akan memberatkan saya dan kendaraan saya untuk sampai ke tujuan. Yang kedua, dia mengingat pesan raja, ambil, maka dia mengambil secukupnya yang bisa dia ambil. Ya, tidak dia mengambil sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, dia mengambil sebanyak-banyaknya, ya, memenuhi seluruh kendaraan tunggangannya sampai dia merasa susah untuk melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan. Tapi esok harinya kemudian raja berkata, apa yang kalian lakukan tadi malam? Dan sekarang bukalah apa yang telah kalian pungut, yang telah kalian ambil di sungai tadi malam. Maka kemudian kelompok yang pertama mengatakan, kami tidak mengambil apa-apa wahai raja, karena kami menganggap itu sebuah beban saja. Dan ternyata ketika dibuka, ya, kelompok yang kedua ternyata isinya intan berlian. Bahagia, tapi juga ada sedikit rasa kecewa. Kenapa tidak saya penuhi seluruhnya? Tidak saya ambil sebanyak-banyak. Dan yang ketiga, orang yang sangat beruntung. Dia mengambil sebanyak-banyaknya dan melihat betapa banyak intan berlian yang dia dapatkan. Pesan dari kisah ini hadirimakumullah, bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala perlu pengorbanan. Maka tentu saja ketika kita melaksanakan ibadah ini, ketika melaksanakan saum ini, maka yang dibutuhkan pengorbanan, kerja keras kita, berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ketika kita mengorbankan, membawa semua yang bisa kita bawa, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, dan kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya qawi ya aziz ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.